Kalian sadar nggak, akhir-akhir ini tuh lagi banyak banget guys ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, untuk musibah-musibah yang ada di Indonesia. Dari NTT, Kalimantan, sebelumnya Aceh, dan sebagainya. Dan tentunya lu pasti perhatiin lah, kenapa pemerintah kadang sering telat ngebantu atau bisa dibilang merespon hal kayak bencana alam ini. Kalau misalnya hal contoh gini guys ya, kayak kemarin bencana alam yang di Kalimantan, kalau nggak rame, nggak viral, nggak bakal tuh ke-publish ke sampai pemerintah. Karena yang sebelum-sebelumnya itu udah banyak tuh orang-orang yang mengupload di sosial media, tapi ya itu kayak agak sedikit dibungkam gitu sama media. Kayak bahasanya algoritma itu nggak di-up, bener-bener nggak di-up. Akhirnya orang-orang pada sadar, orang-orang pada pada nge-up, pada follow up di story IG, story WA, Facebook segala macamnya. Nah barulah sampai ke pemerintah. Dan kenapa hal ini tuh bisa nggak kecium gitu, nggak kelihat, dan bahkan nggak kedengeran sampai pemerintah telat untuk merespon hal ini. Hello guys, welcome in Bang Arjono. Jadi kali ini gue sharing kalian kenapa kadang pemerintah ini sering banget telat untuk datang ke bencana alam itu sendiri. Di sini gue mau ngambil sisi negatifnya dan juga sisi positifnya. Yang pertama tentunya lokasinya ini jauh dan kadang susah ditembus. Oke lah, kalau misalnya lu perhatiin banyak juga influencer-influencer yang udah kesana lah untuk membantu, untuk memberikan donasi segala macamnya. Dan tentunya kalau misalnya lu ya bisa dibilang pemerintah, pastinya dia itu kadang guys ya, beliau itu mempersiapkan kayak rapatnya dulu, kajiannya dulu segala macamnya. Padahal masyarakat itu butuh namanya bukti langsung guys ya, langsung ke lapangan, langsung tindakan segala macamnya. Tapi dari mereka ya udah gitu, kajian dulu. Kajian di sini maksudnya itu kayak rapat ya, apa aja yang harus dipersiapkan, apa aja yang harus di timeline segala macamnya. Nah ya mungkin kalau misalnya kita sebagai masyarakat awam kayak ngapain sih lu ribet-ribet, tinggal turun aja. Nah tapi kalau misalnya kita dari segi pemerintah, tentunya yaitu biar rapi aja itu, dari konsepnya dari awal sampai akhir, biar nggak ada miss segala macamnya. Walaupun ya di lapangan pasti ada miss sedikit ya guys ya. Yang kedua tentunya bencananya terjadi di tempat yang sangat banyak dan dalam satu waktu yang berdekatan. Ya lu bisa lihat lah contohnya dari sebelum-sebelumnya juga. Jadi misalnya dari Aceh ini belum benar kelar banget, tapi udah ditutup gitu sama media-media lainnya yang ngebahas yang bisa dibilang gak terlalu penting gitu di sosial media. Akhirnya yang di Aceh belum selesai, tiba-tiba ada gitu kayak permasalahan baru atau problem baru yang dimana ya udah gitu gak maksimal ujungnya. Karena kalau misalnya dari satu belum selesai langsung loncat kedua, yang kedua belum selesai juga loncat ketiga. Nah 1 sama 2 bencana 1 sama 2 ini belum selesai nih, tapi udah loncat-loncatannya gitu. Karena ya presiden cuma tahu laporan aja gitu, nggak turun langsung ke lapangan. Makanya kalau misalnya lu perhatiin dari data BNPB itu sendiri, kayak Indonesia itu mengalami berbagai ribuan bencana alam lah di setiap tahunnya. Bahkan ya lu bisa lihat lah itu cuma di tingkat provinsi dan kabupaten yang bisa dibilang sangat benar-benar mengironiskan. Tentunya sebagai orang Jakarta yang alhamdulillah sampai saat ini belum nauzubillah min dzalik juga kalau ada, tentunya ya lu bisa lihat lah kayak bagaimana pemerintah untuk merespon hal ini segala macamnya. Yang ketiga tentunya jalan, jembatan, listrik, dan fasilitas ikut untuk rusak dan juga susah digunakan. Kayak misalnya lu mau nolong orang tapi jalannya itu rusak ya guys ya. Kayak ya bang kan tapi ada helikopter segala macamnya. Untuk helikopter itu terbatas guys ya. Dari lu ketika lu perhatiin lagi ketika kemarin di Aceh, tentunya banyak lah bantuan-bantuan dari masyarakat ke pemerintah, ke Aceh juga. Tapi ya itu kendalanya di transportasi atau bisa dibilang di operasionalnya. Ketika ingin membantu dengan mendistribusiin, tentunya ya nggak bisa sembarang itu helikopter untuk turun di sana, karena ada beberapa lahan yang mungkin nggak cocok gitu ketika helikopter itu turun. Makanya kayak bolak-baliknya, persediaannya juga terbatas segala macamnya. Ya mungkin kalau misalnya kita lihat juga tahun 2024 lah, tahun kemarin tentunya BNPB itu sendiri mencatat kalau misalnya 445 jembatan itu rusak. Nah habis itu 80.304 rumah itu bisa dibilang hancur, dan juga 82 fasilitas kesehatan terdampak dalam merusakan banjir dan juga bencana-bencana alam lainnya. Yang lu bisa lihat kalau misal hal ini terjadi, pastinya kayak operasional segala macamnya ini malah makin menghambat guys ya. Yang terakhir atau yang keempat tentunya pemerintah perlu tahu siapa yang benar-benar harus diprioritaskan. Tentunya kalau misalnya lu perhatiin, nggak bisa asal untuk kirim bantuan, tapi harus tahu dulu gitu siapa yang benar-benar butuh banget, berapa orangnya, dan bantuan apa yang harus diperlukan. Sayangnya di zaman sekarang tentunya
bantuan-bantuan itu atau untuk bantuan bencana alam kayaknya udah dikurangin guys ya sama bagian Kemenko kan. Karena ya isu-isunya guys ya, isu-isunya nih banyak anggaran-anggaran yang untuk kayak bencana segala macamnya itu dipangkas buat MBG dan juga untuk Kopdes. Nah ini isu-isunya guys ya. Tapi menurut kalian gimana? Kenapa sih kadang gitu pemerintah suka banget telat untuk datang ke tempat bencana alam? Coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.